Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Amelia Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau dari kelas 2023A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strukturalisme genetik. Selamat menyaksikan. Strukturalisme genetik pertama kali ditemukan oleh Lucien Goldman, seorang filsuf dan sosiologi Romania, Prancis. Teori ini pertama kali dikemukakannya pada tahun 1956. Nah, apa sih strukturalisme genetik itu? Strukturalisme genetik merupakan metode penelitian karya sastra yang menganalisis karya sastra seperti novel, cerpen, dan puisi. Strukturalisme genetik ini menekankan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Menurut Ahmadi dan Kartibi, selain memperhatikan struktur intrinsik dan ekstrinsiknya, strukturalisme genetik ini juga memperhatikan kelas-kelas sosial, fakta sosial, dan juga pandangan dunia terhadap suatu karya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strukturalisme genetik ini merupakan metode penelitian karya sastra yang memperhatikan unsur intrinsik dan juga ekstrinsik yang berada di luar karya sastra. Menurut Lucien Goldman, struktur itu mewakili pandangan dunia penulis, tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai wakil golongan masyarakatnya. Menurut Lucien Goldman, hubungan antara sastra dan masyarakat dapat diteliti dengan dua cara. Yang pertama yaitu hal-hal yang diteliti adalah faktor di luar teks itu sendiri, dan yang kedua adalah hubungan antara aspek sastra dan suasana masyarakat, sejauh mana sistem masyarakat dan perubahannya tercermin di dalam sastra. Penerapan strukturalisme genetik dalam karya sastra. Nah, di sini saya akan menganalisis struktur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Dylan, Dia Adalah Dylanku 1990. Novel Dylan, Dia Adalah Dylanku 1990 ditulis oleh P.D. Baik, tahun terbit 2014, penerbit Pastel Books. Nah, sebelum lanjut, akan lebih baik jika kita mengenal lebih jauh tentang pengarang novel Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990. Berikut biodatanya. P.D. Baik lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8 Juli 1972. Merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan mengambil konsentrasi ilmu FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. P.D. Baik adalah seniman multitalenta asal Indonesia. Dia adalah seorang penulis novel, buku, dosen, ilustrator, komikus, musisi, dan pencipta lagu. Namanya mulai dikenal melalui grup band The Panas Dalam yang didirikan pada tahun 1995. P.D. Baik semakin dikenal para pecinta karya sastra khususnya bergenre humor melalui film Kota Senja, serta novel Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990 yang terbit pada tahun 2014. P.D. Baik dikenal sebagai sosok yang humoris. Tidak perlu diragukan lagi akan pengetahuan P.D. Baik dalam dunia seni. Setelah kelulusannya dari ITB, beliau mulai pergi berpetualang ke luar negeri, salah satunya pergi ke Amsterdam, Belanda untuk belajar filsafat dan seni. Unsur intrinsik, tema percintaan dan persahabatan, latar tempat sekolah, PM di Jalan Buah Batu, Rumah Milea, Rumah Bunda, dan Jakarta. Waktu, pagi, siang, sore, dan malam, suasana bahagia, sedih, tegang, dan humoris. Alur cerita pada novel ini adalah alur mundur. Buku ini dibuka dengan perkenalan nama dan wajah para tokoh, baik tokoh utama maupun tokoh sampingan. Pada bab pertama, Milea akan memperkenalkan segala sesuatu tentang dirinya, keluarga, dan kisah cintanya. Pada bab kedua, Milea akan menceritakan tentang kisah cintanya bersama Dylan di tahun 1990. Cerita cinta yang sangat romantis dengan segala kesederhanaannya. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini tidak menggunakan bahasa yang baku dan mudah dimengerti. Tapi dalam novel ini ada beberapa menggunakan bahasa Sunda sebagai penguat karena berasal dari daerah Bandung. Tapi ada translate agar pembaca tidak kebingungan. Amanat pada novel ini yaitu mengajarkan bahwa kesederhanaan merupakan dasar kebahagiaan bagi manusia. Selain itu, bersikap baiklah kepada perempuan karena memang sudah kodratnya sebagai laki-laki untuk melindungi hak seorang perempuan. Dan dalam novel ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berasal dari niat pada akhirnya akan berhasil dengan keinginan kita. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama serba tahu. Unsur ekstrinsik.
Nilai moral yang ada dalam novel ini adalah tanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan. Nilai sosial, ada rasa ketidaksekawanan yang dalam novel ini. Antara sesama geng motor yang dijalani banyak rintangan tetapi tidak membuat mereka lari dari masalah tersebut. Nilai adat istiadat dalam novel ini menggunakan aturan adat Bandung dalam kegiatan sehari-hari. Nilai agama, walaupun Dilan dan anggota gengnya sering bolos, tapi ia tidak pernah melalaikan tugasnya sebagai seorang muslim, dan memaafkan itulah yang Dilan lakukan. Latar belakang yang membelakangi Pidi Baik untuk membuat novel Dilan adalah Dilanku tahun 1990 adalah dia ingin membuat buku yang berbeda dengan buku-buku yang lain. Ia mulai menulis ketika ia berada di Rusia dan rindu akan Indonesia. Saat ia menulis novel tersebut, ia merasa senang dan akhirnya mengunggahnya ke dalam blog dan akhirnya banyak peminatnya, sehingga dia menerbitkannya menjadi novel dan sekarang telah terbit menjadi film. Kelebihan novel ini menurut saya adalah tokoh-tokohnya yang unik, dimulai dari Dilan yang diceritakan dengan tokoh yang bijaksana dan pandai merangkai kata-kata romantisnya, dan Milea yang diceritakan dengan sosok yang cantik dan juga cerdas. Novel ini banyak disukai di kalangan remaja dikarenakan sosok Dilan yang pandai merangkai kata-kata bijaksana dan romantisnya kepada Milea. Nah, mungkin sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.